Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa hukum berkumur-kumur dan menghirup air ke dalam hidung serta menyemprotkannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama berbeda pendapat tentang hukum berkumur dan beristinsyak atau memasukkan air ke dalam hidung dalam wudhu dan mandi. Yang kuat di antara pendapat tersebut adalah bahwa keduanya wajib, maka tidak sah berwudhu dan mandi kecuali dengan melakukan keduanya, karena keduanya masuk wajah yang diperintahkan dalam ayat yang mulia, yaitu surat Al-Maidah ayat 6. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, dua amalan di atas disunahkan dalam wudhu dan mandi. Sedangkan menurut Imam Hanafi, dua amalan tersebut juga disunahkan dalam wudhu namun diwajibkan dalam mandi. Adapun mazhab Hambali berpendapat bahwa kedua amalan di atas diwajibkan dalam wudhu dan mandi. Dalam Al-Quran, dua amalan di atas tidak disebutkan bersamaan dengan amalan fardu wudhu. Hanya saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan dan melakukannya. Oleh karena itu dua amalan di atas hukumnya sunnah. Inilah alasan mazhab Syafi'i dan Maliki. Mazhab ini juga menjelaskan bahwa bagian dalam mulut dan hidung adalah anggota tubuh bagian dalam yang tidak wajib untuk dibasahi seperti halnya kedua mata. Sedangkan wudhu adalah mensucikan badan, maka tidak wajib di dalamnya untuk menyentuh bagian dalam mulut atau hidung. Adapun alasan yang mewajibkannya dalam wudhu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Hudamah, bahwa memang dalam Al-Quran tidak menyebutkan berkumur dan memasukkan air ke dalam hidung bersamaan dengan menyebutkan fardu wudhu lainnya. Namun bukan berarti tidak diwajibkan, karena kedudukan sunnah adalah penjelas untuk Al-Quran. Sementara dalam sunnah disebutkan dua amalan tersebut dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkannya dalam wudhu. Oleh sebab itu, ini sebagai keterangan perintah membasuh wajah yang disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu, seluruh riwayat yang menjelaskan tentang tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dua amalan ini secara terus-menerus. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i serta Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya berpendapat tidak wajibnya berkumur-kumur dan beristinsyak, tetapi hanya sunnah. Dalil mereka yaitu hadis tentang 10 dari sunnah para nabi, diantaranya yaitu beristinsyak, dan sunnah bukanlah wajib. Namun pendalilan ini sangat lemah. Yang dimaksud dengan sunnah dalam hadis tersebut adalah thariqah, bukan sunnah menurut istilah fikih, yaitu sesuatu yang dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Karena istilah ini adalah istilah yang baru, sedangkan Imam Ahmad berpendapat akan wajibnya berkumur-kumur dan beristinsyak, dan ini juga pendapat Ibnu Abu Layla dan Ishaq. Dalil mereka yang mewajibkan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melakukan keduanya dan tidak pernah meninggalkan keduanya. Kalau memang hanya sunnah, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan keduanya walaupun hanya sekali, untuk menunjukkan akan kebolehannya untuk meninggalkan atau tidak wajib. Yang kedua, firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah ayat 6, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Sedangkan mulut dan hidung termasuk wajah, jadi tidak termasuk dalam keumuman perintah Allah Ta'ala. Yang kedua, adanya hadis-hadis yang menunjukkan akan wajibnya, diantaranya hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man tawadhu'a falyastansik, barang siapa yang berwudu hendaklah dia beristinsyak. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Daruqutni dari hadis Lahid bin Sobrah, bahwasanya Nabi SAW bersabda, idza tawadhu'a famat mado, jika engkau berwudu maka berkumur-kumurlah.
Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.